Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Irin masih dalam pembelajaran tema 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Yuk, kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dengan kita membaca doa sebelum belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan semangat bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hiasan dari bahan alam. Tujuannya adalah agar anak-anak mampu membuat hiasan dari bahan alam dengan indah ya. Nah, anak-anak pada tema 1 kita kan sudah mengenal tentang bahan-bahan alam dalam membuat suatu karya ya. Kemarin kita sudah mempraktekkan membuat kolase dan mosaik ya. Ada yang kebagian kolase, ada yang kebagian membuat mosaik. Nah, anak-anak masih ingat bahan alam itu apa saja contohnya? Bahan alam itu kan bahan yang ada di alam yang dapat kita ambil dari alam ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ranting pohon, terus ada daun, kerang, kulit telur, dan banyak lainnya. Jadi bahan alam itu yang biasa kita jumpai di alam ya, di sekitar kita ini. Nah, kenapa kita membuat karya dari bahan alam? Karena bahan alam ini mudah dijumpai ya, dan sangat dekat dengan kita, ada di sekitar kita. Kita bisa dengan mudah memperolehnya ya. Dan biasanya juga kita menggunakan bahan alam ini agar sampah-sampah alam yang sudah tidak terpakai ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga tidak mencemari lingkungan ya. Misalnya kulit telur kan ibu, mama, umi masak di rumah, kulit telurnya kan dibuang gitu saja ya, akan menjadi sampah. Nah, tapi kalau dapat kita manfaatkan untuk membuat hiasan, itu akan mengurangi sampah dan akan menghasilkan barang yang indah nantinya ya. Nah, makanya itu anak-anak akan membuat hiasan dari bahan alam. Nah, coba anak-anak perhatikan video tutorial membuat hiasan dari bahan alam yang akan Ustazah praktekkan sebentar lagi ya. Anak-anak perhatikan, simak dengan baik agar nanti anak-anak dapat membuatnya dengan baik juga ya, dengan indah. Nah, sudah siap? Yuk kita langsung saja ke video tutorial dari Ustazah. 1, 2, 3. Nah, pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan untuk membuat hiasan dari bahan alam. Nah, jadi hari ini tuh kita akan membuat tempat pensil ya, yang dihias dengan hiasan dari bahan alam. Nah, ini ada karton bekas dari tisu gulungan. Kita membutuhkan 3 buah ya. Jadi anak-anak kalau punya tisu gulungan seperti ini yang sudah tidak terpakai atau yang sudah habis, kartonnya bisa diambil untuk dibuat hiasan. Jadi kita rekatkan menjadi bentuk seperti ini.
Lalu yang kedua, bahan yang kita butuhkan adalah kardus bekas minuman. Boleh minuman apa saja atau makanan boleh. Jadi kardus yang ada di rumah, jika tidak terpakai kita ambil beberapa bagian lalu bisa kita bentuk seperti ini. Selanjutnya ada ranting. Nah, kita membutuhkan beberapa ranting kayu yang sudah kering ya. Yang sudah kita potong-potong memanjang seperti ini. Lalu ada biji-bijian. Ini saya menggunakan biji sogo. Dan juga ini adalah biji keratok ya. Nah, anak-anak bisa menggunakan biji yang lain. Boleh biji-bijian kacang hijau, kedelai, atau yang lainnya ya. Jadi bebas. Nah, untuk alat yang kita gunakan ada lem tembak. Jadi anak-anak bisa menyiapkan lem tembak. Kalau tidak punya lem tembak, anak-anak bisa memakai lem fog. Nah, ini seperti ini ya, lem fog. Anak bisa membeli lem fog atau lem tembak. Ada pensil atau pulpen, lalu ada gunting ya. Nah, itu bahan-bahan, alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat hiasan dari bahan alam. Nah, sekarang cara membuatnya. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti cara langkah-langkah untuk membuat pensil, tempat pensil? Nah, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama kita ambil karton bekas tisu gulungan yang sudah kita siapkan dan yang sudah ada rekatkan menjadi 3 bagian seperti ini ya, menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita tempel ranting kayu yang sudah kita siapkan sampai menutupi seluruh permukaan dari karton ini. Nah, kita bisa menggunakan lem fog atau lem tembak. Nah, anak-anak harus rata jika akan mengoleskan lem fognya ya, agar semua bagian bisa melekat dengan sempurna. Lalu kita rekatkan. Sebelum kita rekatkan rantingnya, anak-anak bisa merekatkan terlebih dahulu biji-bijiannya seperti ini, hingga mengelilingi seluruh bagian karton. Nah, jika sudah mengelilingi semuanya, jadinya kan seperti ini. Nah, ini sudah mengelilingi 3 karton ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan merekatkan ranting kayunya. Untuk bagian yang di dalam, kalau memang sulit, anak-anak bisa menggunakan bantuan dari kayu.
agar bagian di sela-selanya itu juga terkena lem. Jadi nanti akan merekat lebih sempurna. Nah, Nana tidak perlu khawatir kalau lemnya ini akan terlihat tidak rapi, karena nanti lem fog jika sudah kering dia akan menghilang atau dia itu tidak akan berwarna putih, akan berwarna bening ya. Jadi tidak perlu khawatir kelihatannya akan jelek. Nah, lalu kita tempelkan rantingnya seperti ini. Nah, kita rekatkan mengelilingi. Usahakan saat merekatkan ranting itu tidak ada bagian yang berwarna putih itu terlihat. Jadi benar-benar kayunya itu atau rantingnya itu benar-benar rapat ya, benar-benar menempel sampai tidak ada celah. Nah, kita teruskan sampai seluruh bagian ini tertutupi dengan ranting kayu. Nah, jadi seperti ini ya nanti anak-anak. Kalau sudah selesai, akan jadinya seperti ini. Ini rantingnya sudah mengelilingi dari 3 karton yang sudah kita rekatkan tadi ya. Jadi, nah jadinya seperti ini. Nah, sambil kita menunggu kering nanti baru bisa kita rapikan ujung-ujung dari ranting ini. Jadi kita tunggu kering terlebih dahulu. Kalau sudah kering dan merekat sempurna, baru ini ranting-ranting ini kita samakan tingginya agar menjadi rapi ya. Sambil kita tunggu ini kering, kita tempelkan dulu karton gulungan ini ke alasnya. Kita menggunakan lem tembak agar lebih merekat ya. Nah, seperti ini jadinya. Nana harus hati-hati dalam menggunakan lem tembak ya. Karena lem tembak ini panas dan bisa melukai tangan kalau tidak berhati-hati. Jadi kalau sudah merekat seperti ini. Nah, ini alasnya. Nah, untuk menutupi alas kardus ini, kita bisa menggunakan biji-bijian kembali. Biar kardusnya ini tidak terlihat ya. Jadi biar bisa tertutupi dengan biji-bijian. Kita rekatkan biji-bijiannya yang kita punya. Kita bisa menggunakan kembali lem fox.
Kita rekatkan satu persatu sampai menutupi permukaan dari kardus ini. Nah, kalau sudah selesai kita tempelkan, menutupi seluruh bagian alas, jadinya seperti ini. Anak-anak bisa diacak ya, menempelkan biji-bijiannya, jadi tidak teratur juga tidak apa-apa. Nah, untuk di bagian akhir, di bagian depannya, anak bisa memberikan sentuhan seperti ini ya, sentuhan kain seperti ini ya. Bisa diberi hiasan sedikit dari sisa biji-bijian yang ada. Nah, sudah jadi. Ini adalah tempat pensil kita, jadi sudah jadi ya anak-anak, sudah siap kita gunakan. Ya anak-anak, tadi video tutorial dari Usada. Nah, semoga anak-anak dapat mempraktekannya nanti dengan baik ya, dan jangan lupa siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, Usada tunggu hasil karya terbaik dari anak-anak. Nah, nanti anak-anak bisa kirimkan fotonya ke WA Usada ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa sesudah belajar. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga materi hari ini dapat diterima anak-anak dengan baik dan dapat bermanfaat bagi anak-anak, terutama hiasan bahan alamnya dapat memperindah rumah anak-anak masing-masing ya. Cukup sekian dari Usada, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.